sampai 3 bulan ke belakang dengan memenuhi syarat tugas sosiologi yang kami naikkan judulnya, yaitu pengaruh media sosial, Instagram dan TikTok terhadap pembentukan identitas diri remaja kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan, saya Flavia Abigail dari absen 10 sebagai Ketua Kelompok 1. Saya Melia Putri Saigar, absen 17 sebagai anggota kelompok yang hari ini akan menemani Flavia untuk presentasi. Berikutnya kita akan langsung lanjut lagi ke slide berikutnya untuk sama-sama memperjelas lagi apa yang menjadi titik utama kami dalam presentasi pada pagi hari ini. Ada pula latar belakang yang kami lakukan dalam presentasi kali ini dan penelitian kali ini, yaitu banyak sekali media sosial yang sudah teman-teman kenal sejak lama. Kita generasi muda hidupnya itu tidak lekat, tidak pernah putus dari media sosial. Setiap hari selalu kita bawa di dalam ponsel, telepon genggam, bahkan kita pun berinteraksi satu sama lain lewat media sosial. Di sini kami mengangkat tema Instagram dan TikTok, sebuah platform digital yang bisa memposting foto ataupun video pendek yang bisa teman-teman semua bagikan di media sosial. Lewat penelitian kali ini, kami ingin mengetahui bagaimana dampak positif maupun negatif dan bagaimana Instagram dan TikTok akan mempengaruhi identitas diri serta pembentukan karakter dari teman-teman remaja kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta. Di sini kami ada tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh media sosial, khususnya Instagram dan TikTok terhadap pembentukan identitas diri remaja kelas 10 di SMA Negeri 39 Jakarta. Lalu yang kedua, kami mempunyai tujuan yaitu menyebutkan dampak positif dan negatif media sosial, khususnya Instagram dan TikTok terhadap pembentukan identitas diri remaja kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta. Lalu yang terakhir, kita memiliki tujuan untuk menjelaskan cara mengembangkan dampak positif dan mengatasi dampak negatif dari adanya pengaruh di Instagram dan TikTok terhadap pembentukan identitas diri remaja kelas 10 SMA 39 Jakarta. Lalu kita mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara remaja kelas 10 SMA 39 Jakarta memaknai dan mengekspresikan identitas diri mereka melalui media sosial, yaitu platform Instagram dan juga TikTok. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari media sosial terhadap pembentukan identitas diri SMA 39 Jakarta. Lalu yang terakhir, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara remaja kelas 10 SMA 39 Jakarta mengatasi atau mencegah dampak negatif dari pengaruh Instagram dan juga TikTok. Tujuan penelitian dan rumusan masalah ini akan kami paparkan dan kami jabarkan dalam hasil wawancara kami dengan 10 narasumber yang kami pilih dari masing-masing kelas 10-1 hingga 10-10 yang akan mewakili jawaban teman-teman semua sebagai remaja kelas 10 tentang bagaimana cara media sosial, Instagram dan TikTok akan mempengaruhi pembentukan identitas diri kalian, baik dampak positif maupun negatif. Yang kalian akan paparkan juga bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut dan memanfaatkannya semaksimal. Lalu di sini ada apa sih itu manfaat dari penelitian yang kami lakukan, yaitu ada manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Dari manfaat praktis sendiri kita mempunyai dua, yaitu bagi remaja dan juga bagi orang tua. Bagi remaja, sebagai bahan informasi tentang pengaruh media sosial khususnya Instagram dan TikTok terhadap pembentukan identitas diri remaja beserta dampak positif dan negatifnya, yaitu untuk diri kita sendiri para remaja. Yang kedua ada bagi orang tua, yaitu sebagai informasi tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial anak-anak agar tidak merusak identitas diri, khususnya pada kalangan remaja. Lalu ada manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan antara pengaruh media sosial dengan pembentukan identitas diri remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja dan orang tua adalah dua pilar utama kehidupan yang saat ini sedang berjalan dan berlangsung secara manusiawi. Di sini kita lihat mengapa kita melibatkan remaja dan orang tua. Remaja yang menggunakan media sosial, hal-hal yang mereka rasakan baik positif dan negatif, baik manfaat ataupun akibat buruk dari penggunaan media sosial itu semuanya akan kembali lagi ke diri mereka. Bahkan masa depan dan pembentukan identitas diri serta karakter mereka pun turut tercantum dalam media sosial tersebut. Lantas, mengapa kami melibatkan orang tua? Orang tua sebagai pokok pengawasan anak, baik di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah mungkin ada bapak dan ibu guru, tapi di sini kami tegaskan adalah di rumah. Kenapa di rumah? Karena banyak sekali orang tua yang mungkin menganggap anak mereka, oh dia sudah
sudah besar, sudah SMA, sudah bisa mengontrol pemakaian media sosialnya sendiri. Tapi nyatanya banyak sekali remaja-remaja yang masih labil pada usia 16 hingga 19 tahun dalam menggunakan media sosial. Tak banyak dari teman-teman kita yang turut merasakan dampak positif, apalagi dampak negatif lewat media sosial. Menjadi pemurung, insecure, atau malah berprestasi. Itu semua yang akan kalian rasakan melalui media sosial yang akan kami bahas dan kupas tuntas dalam presentasi kali ini. Lalu di sini ada kajian pustaka, yaitu kajian yang akan kita bawakan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada konsep dari Instagram dan juga TikTok, yaitu adalah platform media sosial yang belakangan ini sering kali diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan. Tentunya kita semua juga menggunakan Instagram dan TikTok untuk memposting video, mempublish foto, video, hingga musik di dalamnya. Lalu yang kedua ada konsep remaja. Remaja itu sendiri adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan juga fisik. Di mana para remaja mempunyai rasa pengetahuan yang sangat tinggi, yang sedang mengalami proses pengembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, namun masih belum stabil secara emosional. Lalu yang terakhir yaitu ada konsep identitas diri. Identitas diri sendiri itu identitas yang melekat pada diri individu yang umumnya terbentuk melalui dua cara, yaitu secara alami, yaitu bawaan secara individu diri sendiri, dan juga ada sosial, yaitu lewat bagaimana dan dengan siapa individu itu berinteraksi. 3 kajian pustaka yang kami tayangkan di depan slide ini adalah konsep-konsep yang saling berhubungan dan menjadi bagian penting dari proses penelitian kami dari awal hingga akhir peliputan wawancara. Di sini konsep Instagram dan TikTok merupakan salah satu objek yang sengaja kami pilih karena sudah kami jelaskan bahwa kehidupan media sosial sangat amat melekat dalam diri remaja, terutama generasi muda pada saat ini. Yang kedua, konsep remaja, di mana remaja ini yang akan menggunakan media sosial Instagram dan TikTok sebagai subjek penelitian kami pada hasil wawancara maupun liputan dokumenter yang lain. Yang ketiga adalah konsep identitas diri. Ini adalah konsep yang paling penting dari penelitian kami, di mana Instagram dan TikTok, bagaimana mereka akan mempengaruhi identitas diri dari anak-anak remaja ini. Betul yang telah dikatakan teman saya, ini dia dan telah tercantum pada PPT kami, bahwa remaja ini seringkali mungkin bertumbuh secara fisik sudah kita lihat seperti orang dewasa, ataupun seperti orang-orang yang bisa mengontrol diri mereka. Namun nyatanya remaja masih seringkali labil dan belum stabil secara mental maupun emosional. Jadi itu yang akan kami jelaskan bagaimana Instagram dan TikTok akan membentuk identitas diri remaja yang labil ini. Apakah menjadi positif atau negatif nanti? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan selama penelitian ini, yaitu tempatnya kita melakukan penelitian tersebut di SMA 39 Jakarta. Waktunya dari tanggal 23 Februari tahun 2024 sampai tanggal 14 Mei 2024. Subjek yang kami gunakan yaitu adalah siswa dan siswi SMA 39 Jakarta kelas 10. Lalu objeknya berpengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas diri remaja kelas 10 SMA 39 Jakarta. Kita menggunakan pengolahan data yang pertama kita mengumpulkan data dengan wawancara, lalu yang kedua kita reduksi data, yang ketiga kita penyajian data, dan keempat kita melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data sendiri kita menggunakan wawancara dan juga pengambilan sampel random sampling. Dari metode penelitian yang telah dipaparkan di depan, kita semua mengambil data ini melalui responden, yaitu teman-teman kami dari kelas 10, tepatnya di SMA Negeri 39 Jakarta. Menanyakan nih, bagaimana sih Instagram dan TikTok ini akan mempengaruhi identitas diri mereka. Maksudnya bagaimana nih teknik pengumpulan data kita? Wawancara. Mungkin banyak juga teman-teman yang menggunakan wawancara, atau beberapa dari kelas lain ada yang menggunakan angket atau Google Form. Tapi di sini kami memilih untuk bertanya jawab secara langsung agar lebih jelas melalui proses liputan wawancara dengan pengambilan sampel random sampling, yaitu kita sempat melakukan spinner dan keluarlah nanti hasil-hasil dari nomor absen dari kelas-kelas dan teman-teman yang telah kami wawancarai. Dengan cara pengolahan data, kami mengumpulkan data dengan wawancara. Kami tulis pertanyaan, jawaban, foto ataupun video seperti berikut. Yang kedua adalah reduksi data. Kami mereduksi data tersebut dan kemudian menyajikannya, menarik kesimpulan dan memverifikasi kejadian tersebut.
Lalu di sini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga pembahasannya. Yang pertama, observasi menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana mengekspresikan diri, identitas diri baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, media sosial menjadi tempat untuk mengekspresikan identitas diri dari masing-masing individu menggunakan media sosial menurut kebutuhan mereka masing-masing. Mengekspresikan identitas diri di media sosial juga menambah relasi bagi pengguna, seperti pengguna bisa terkoneksi dengan berbagai orang baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Lalu ada hasil penelitian selanjutnya, yaitu observasi menunjukkan bahwa dampak negatif dan positif dari penggunaan TikTok dan juga Instagram terhadap pembentukan diri sendiri banyak sekali dampaknya, hingga menyebabkan adanya kecanduan dan juga kurangnya fokus terhadap para remaja menggunakan Instagram dan TikTok itu sendiri. Lalu yang terakhir ada observasi menyatakan bahwa bersikap bijak dan tidak peduli terhadap hal-hal negatif dari sosial media juga menjadi cara untuk mencegah dan juga mengatasi dampak negatif dari sosial media itu sendiri. Oke, selanjutnya ada saran dan kesimpulan yang kami tarik bagi remaja, orang tua, dan bagi tenaga pendidik. Di sini bagi remaja khususnya, saya simpulkan bahwa kita sebagai remaja juga harus bisa mengontrol bagaimana kita akan menggunakan media sosial ini, baik Instagram maupun TikTok, agar dampak negatifnya bisa kita singkirkan dari kehidupan kita dan dampak positifnya bisa terasa pada kehidupan kita ke depan. Bagi orang tua pun harus bisa mengawasi anak-anaknya dengan baik, dengan benar, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Bagi tenaga pendidik juga Bapak Ibu guru harus bisa memberikan edukasi kepada anak didiknya atau peserta didiknya agar bisa menggunakan media sosial sebaik mungkin. Dengan kesimpulan, di kalangan remaja, media sosial ini, Instagram dan TikTok juga menjadi tempat curhat ataupun berbagi cerita dengan teman-teman yang lain, atau memposting amarah, kesedihan, bahkan tidak banyak anak-anak yang saling menyindir lewat Instagram maupun TikTok mereka. Lihat bagaimana itu akan membawa dampak negatif ke dalam diri mereka. Kami menarik kesimpulan bahwa media sosial adalah pisau dengan dua mata yang bisa membawa dampak positif bagi kalian yang menggunakannya secara efektif untuk belajar ataupun menggali bakat dan minat kalian, dan bisa menarik kesimpulan bahwa akan berkonotasi negatif ketika kalian menggunakannya untuk hal-hal negatif seperti berantem dengan teman kalian di media sosial, atau kalian pun nantinya akan menghujat